Haleluya. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala yang ada pada kami, yang melekat pada kami Tuhan. Hingga hari ini kami boleh tahu atas segala sesuatu yang kami miliki, itu semua adalah anugerah daripadamu Tuhan. Mari Bapak, pada siang hari ini kami rindu ada di dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah segala yang kami perbuat boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan sepanjang ibadah kami dari awal hingga akhirnya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama sepakat kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Semua masalahku Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Mari naikkan pujian dari hati, datang di hadirat Tuhan. Datang di hadirat-Nya, di altar-Nya kami sujud. Ku bawa semua doaku, sebab Dia yang pedulikan. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan
tiada batasnya. Biar segala kemuliaan untuk Tuhan semuanya. Tuhan semua datang dari Tuhan, oleh Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Biar segala kemuliaan kembali kepadamu. Karena kami di dunia ini Tuhan hanya singgah untuk menikmati dan belajar kehidupan. Karena kami akan memerintah, mewarisi kerajaan surga. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini. Mereka yang berjerila dalam pelayanan, mereka yang sungguh-sungguh Tuhan, dan kiranya biar firman-Mu, biar menggugah hati pikiran kami. Supaya roh kami diperbarui, dan hati kami boleh berkobar-kobar kembali. Kau urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, dalam pekerjaan mereka, rumah tangga, karir, studi mereka, bahkan mungkin iman rohani mereka, bahkan yang sakit. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang peduli kami. Bahkan Engkau akan memulihkan, memberi kekuatan, kemenangan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri saudara. Kita akan berbicara tentang mega project karakter Kristus. Bisa ikutin saya ya. Mega project karakter Kristus. Setia, bersyukur, menundukkan diri, ketulusan. Setia, bersyukur, penundukan diri, dan ketulusan. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Haleluya, silakan duduk saudara. Kalau karakter mental kita tidak dibentuk, kita akan gampang rapuh dan gampang jatuh. Dan kita tidak akan bisa menyusun masa depan kita. Saudara. Sebab itu karakter dan masa depan itu punya hubungan. Banyak hari-hari ini orang mengeluh. Saudara, mengeluh. Tidak tahu di mana-mana mengeluh semua. Kenapa saudara? Ekonomi. Tidak ada orang yang mengeluh. Saudara, kenapa firman-Nya kok nggak bisa membuat aku bangkit? Itu pertanyaannya. Ketika ada masalah persoalannya, kita mengeluhkan persoalannya. Harusnya kita mengeluhkan, kenapa Tuhan firman-Mu kok nggak bangkitkan aku? Segala persoalan masalah itu saudara tidak mungkin kita bisa tidak ada di dunia ini. Semua pasti ada. Hanya kemampuan kita untuk mengatasinya. Melalui apa saudara? Ya melalui kita percaya iman kita. Kita punya tujuan, kita punya tekad, kita punya ketekunan, kita punya percaya dan sebagainya. Itu karakter yang dibentuk. Gak mungkin orang tiba-tiba naik ke atas juga mungkin. Melalui masalah demi masalah, namanya kerja hidup di dunia. Semua ada pergumulannya. Tapi kalau saudara kita ini menyerah dan pergumulan hanya cuma setengah-setengah, berarti kita dipimpin di bawah pergumulan kita. Bukan dipimpin oleh firman dan iman kita. Itu ingat. Tidak ada satupun orang di dunia yang gak ada masalah. Pasti ada masalah. Tapi kemarin saya berkata kepada teman-teman pengusaha, Pak, semuanya itu tambah berat. Saya kasih tahu, kamu berat, justru firman itu semakin tajam. Kenapa sampai kita merasa berat? Karena imanmu tidak naik. Gitu. Ketika imanmu naik, makanya orang-orang yang punya masalah, persoalan, tantangan begitu besar. Kalau imannya naik, dia tetap semangat menggebu-gebu. Saudara, dia tidak akan pernah mengeluh. Dan dia yakin Tuhan akan menolong dia. Tetapi kalau iman kita lemah, persoalan yang akan melilit kita, yang akan membelenggu kita, sehingga kita mulai menjadi pucat, kurang darah, berarti minum obat, jamu tambah darah. Bukan hanya itu, saya kasih contoh saudara. Ketika air laut itu pasang naik tinggi, tidak ada satupun kapal itu tenggelam di bawah. Dia akan tetap di atas permukaan laut itu. Kecuali kalau kapal itu diikat, saudara, diikat. Kemudian air laut pasang naik tinggi sekali, dia mau naik nggak bisa karena ada ikatan. Maka dia mulai kena air dan bisa saudara penuh dengan air. Itulah kekristenan. Kalau kita sudah terikat di dunia ini, terikat oleh kecewa, sakit hati, terikat oleh yang namanya semualah yang tidak baik, saudara, maka saudara jangan bicara lagi tentang hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa mengapung di atas masalah kita.
Kalau kita bicara bagaimana Petrus bisa berjalan di atas air, kita nggak ngomong berjalan. Banyak orang, aku butuh mujizat. Tidak perlu. Karena semua itu, setiap orang itu mujizatnya masing-masing. Saudara. Masing-masing semuanya. Tetapi kalau saudara hari ini, di mana ada ekonomi masalah persoalan tinggi, tapi engkau tetap mengabung. Berarti itu sudah perlu mujizat. Tidak perlu minta mujizat lagi. Amin. Tidak perlu karena kita tetap mengabung. Itu orang Kristen kebanyakan mengandalkan dan sudah memperalakan mujizat. Bukan kepada Tuhan. Kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, mujizat itu udah usah ngomong. Saudara, kita hidup ini sudah mujizat. Katakan amin dulu. Ini sudah mujizat. Saudara, gak main-main. Jadi di tengah kesulitan, di tengah sulit, apa yang terjadi saudara? Anak-anak muda di Surabaya bergerak. Akhirnya yang tidak mungkin bisa memanggil tim Korea. Saudara, datang. Orang pikir semua yang umum mikir, gimana? Ngurusin 10 orang, belum acaranya, belum ini. Oh, tapi bergerak. Bagaimana biayanya? Bagaimana? Saudara, ini maaf saya ngomong. Umum aja kalau KKR sebentar, gak kuat. Saudara, ini anak muda. Bergerak, gak tahu dari mana, ngumpulkan jalan terus. Tanya kurang duit, enggak Pak, cukup. Luar biasa nih. Saya kadang minggu tanya, bagaimana? Cukup Pak. Jangan-jangan saudara mungkin bohong itu. Terakhir kali, saudara pokoknya ceritanya, terakhir kali sampai saya katakan, sudahlah, kita ini orang gak minta, kita harus kasih. Kalau orang minta, ya kita harus perhitungkan. Orang kalau minta, ya kita kasih, tapi gak usah banyak. Tapi kalau orang gak minta, itu yang kita harus perhitungkan. Saudara, orang itu biasanya minta kepada Tuhan, gak minta kepada manusia. Itu yang harus kita perhatikan. Tapi kalau orang itu minta kepada manusia, kita kasih. Tapi gak usah terlalu ngotot. Karena dia juga mengandalkan manusia. Jadi, untuk yang Korea tidak minta tiket, kita kasih tiket. Pak, sudahlah. Tidak minta PK, kasih PK. Saudara. Kalau kurang, ya pokoknya Tuhan akan tutup semuanya. Saudara. Sampai akhir. Saudara, 700 juta. Saudara, saya tanya, saya tambah berapa? Gak usah Pak. Ya tepuk tangan dulu Tuhan, luar biasa. Gak main-main, ini anak muda. Saudara, anak muda. Kenapa? Dia punya hati di situ. Dia bergerak bersama dengan Tuhan. Dia tidak merasa lelah selama 6 hari. Barengin ke sana, barengin ke sini. Orang-orang 10 udah gampang. Acaranya itu mulai hari apa itu ya? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 4 kali ibadah. Bayangkan ini setiap ibadah terus. Dari pagi sampai sore, pagi sampai sore terus saudara. Mereka tuh enggak tahu bagaimana. Itulah kelebihannya anak muda semangatnya baru. Maaf saya mesti ngomong. Saudara, kalau kita yang umur-umur ini kita sudah melewati itu. Saudara, kita punya pengalaman yang hebat. Kita punya konsep yang hebat. Kita punya hikmat yang hebat. Tapi semangat mungkin kita masih kalah sama anak muda. Contohnya saya ngomong kalau sama anak saya. Aduh, seandainya saudara, sudah Papa ini sudah kerja banyak, seandainya pengusaha. Gak usah ngotot-ngotot, sudah cukup rumah ini. Oh anak gak bisa. Kalau kita dulu juga sama, waktu muda. Orang tua saya bilang, sudah gak usah ngotot-ngotot. Gak bisa saudara. Kenapa? Masih muda itu semangat tinggi. Jadi saya ingin supaya anak muda di tempat ini nanti, ya jam ibadah sekarang saya titip pesan dulu. Ya, harus semangat itu dipertahankan. Karena itulah memang kelebihan anak muda. Yang memang tabrak-tabrak itu biasalah. Ya saudara kita juga nabrak situ. Kalau nggak nabrak ya nggak kawin juga. Nah kan, sana sini gitu. Jadi dari sini jangan ada ikatan. Ikatan apa itu? Yang kita tidak tahu masing-masing punya ikatan. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, ragu-ragu. Oh Tuhan katakan, hendaklah engkau punya belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Kita harus punya belas kasihan kepada mereka yang percaya tapi ragu-ragu. Nah bagaimana caranya? Saudara, kita harus kasih dia firman. Iman yang harus mengangkat dia, bukan dorongan kita. Sebab itu kita lihat temanya dulu hari ini. Terbaik dari Tuhan. Ingat, yang terbaik itu dari Tuhan. Saudara minta yang baik, Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Tuhan tidak pernah kasih yang baik-baik biasa. Yang terbaik. Karena dia mengasihi. Contohnya apa saudara? Maka segala berkat di surga. Segala loh. Diberikan kepada kita. Bukan cuma kekayaan, bukan cuma mujizat, bukan cuma apa. Sampai Yesus dan Roh Kudus pun diberikan. Itu pemilik. Itu gak main-main.
Jadi kita jangan punya cuma uangnya, mujizatnya. Oh, Yesus bukan ngasih saudara seperti seorang nabi mujizat, enggak. Yesus turun ngasih dirinya dan mau bersama dengan kita. Disebut Immanuel, menyertai kita. Makanya yang terbaik dari Tuhan. Kita lihat dulu firman Tuhan saudara, yaitu di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu punya seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Itu yang mengikat. Terus, tetapi hanya satu saja yang perlu, bukan dua, bukan salah satu. Satu saja yang perlu. Katakan satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang terbaik? Saudara, apa yang terbaik? Kita lihat yuk poin pertama, kehadiran Tuhan. Itu yang luar biasa. Hari ini saudara, Tuhan katakan firman-Nya, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Itu yang terbaik. Di gereja itu bagaimana kita datang itu memang untuk memuliakan Tuhan, datang untuk mencari Tuhan. Saudara, dan dia hadir, itu yang terbaik. Bukan saudara didoakan terus dapat berkat, doakan mujizat, itu memang baik, bukan terbaik. Yang terbaik Yesus dikasih kepada saudara, saudara pulang ke rumah, bukan soal mujizat, bukan masalah, bukan saudara yang lain-lain, tapi pasti Tuhan akan urus semuanya itu. Gak main-main saudara. Makanya kalau kita lihat ayat pertama, kita lihat dulu ayat 38, perhatikan baik-baik. Baca mesti pelan-pelan ya dong. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumah. Perhatikan ayat ini. Oke, selesai, saudara. Lihat itu. Kehadiran Tuhan, saudara, itu penting sekali. Dia bersama murid-muridnya datang pergi Marta Maria. Berarti dia punya tujuan. Punya tujuan, bukan cuma bertamu. Dia punya tujuan, saudara. Karena apa? Dia bersama dengan murid-muridnya. Dia untuk mengatakan kepada Marta dan Maria, aku hadir juga di dalam hidupmu hari ini. Walaupun aku cuma sebentar saja. Aku akan meninggalkan kau. Tapi firmanku akan kutinggalkan kepadamu. Itu mengatakan kehadiranku bersama dengan aku. Karena aku adalah sang firman yang telah jadi manusia. Jadi walaupun aku tidak ada, aku akan pergi. Tapi aku memberikan yang terbaik bagimu. Firman ini mewakili aku. Aku tetap pergi ke tempat lain. Tapi bukan berarti aku tidak ada. Firman itu akan mengawal kamu. Amin. Kehadiran Tuhan itu sangat perlu dalam hidup kita. Jadi hargailah kehadiran Tuhan itu saudara. Tapi kerap kali orang tidak menghargai. Suatu hari saya di rumah. Saya berangkat pergi. Anak saya datang. Kapan pulang, Pak? Tanya saudara. Mau berangkat, kapan pulang? Kaget saya langsung. Padahal saya sudah pamit, kapan pulang? Dia tidak tanya, ya Pak, kapan baliknya? Mau seminggu? Oh seminggu. Oh ya Pak, seminggu. Terus saya berjalan, saya ngomong sama istri saya. Kenapa dia tanya begitu? Ya memang dia mau tanya kapan baliknya. Mau 2 minggu gak apa-apa. Kan kalau saya datang di sini, dia kerja. Saya juga kerja di kamar. Kamu juga kerja. Gitu. Kamu kumpul makan apa ya segitulah ada waktu. Tapi dia ngomong, walaupun saya di kamar, walaupun dia kerja, tapi kehadiran saya walaupun tidak terus-terusan duduk bersama-sama, itu membuat rumah itu tenang. Amin. Jadi bukan berarti saya, ini papa datang, ayo makan, ayo ribut, papanya bikin ribut di rumah. Kehadirannya membuat ribut. Kehadiran itu memberikan firman, ketenangan, damai, kenyamanan. Saudara kalau pergi tidur mama di apartemen,
Yang sendirian, waduh nggak enak. Apalagi 3 kamar, sendirian. Betul kan? Tiba-tiba ada satu teman saja orang biasa. Enggak satu kamar, kamar yang ketiga. Duduk diam. Saudara tenang, pergi ke dapur tenang. Walaupun dia tidak keluar, tidak baringin saudara. Tapi saudara tenang karena ada kehadiran. Betul enggak saudara? Ada kehadiran. Jadi Yesus itu saudara, dia disebut Immanuel. Dan disebut Sang Firman telah jadi manusia. Secara fisik saudara tidak akan bisa melihat Yesus. Karena dia fisiknya sudah ditinggalkan ketika dia mati. Tetapi dia pakai tubuh rohani. Dia bisa masuk semua dimensi dunia. Saudara. Biar bisa diraba. Dia maha hadir. Bukan secara fisik. Tetapi secara roh juga. Sebab itu saudara, melalui firman inilah kita harus merasakan kehadiran Tuhan. Suatu saat mungkin saudara, kita dalam kegelisahan, kesulitan, tantangan begitu banyak. Wah, kita percaya Tuhan. Kenapa orang itu kok diberkati ya? Padahal nggak beres. Kenapa aku kok susah? Saudara, nanti saudara akan lihat, nanti itu ayatnya bukan sekarang. Nanti akan lihat saudara. Nggak tahu itu di ibadah ketiga atau tidak, atau nanti, saya tidak tahu. Kita akan lihat nanti, saya jalannya aja. Ya. Ngomong apa, saudara? Jangan kamu iri kepada mereka. Ya, yang maksudnya orang-orang berdosa. Harapan itu pasti ada dan sudah ada. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Harapan itu pasti ada. Katakan pasti ada. Jangan lihat orang, itu tadi, itu orang gak beres, bisa diberkati luar biasa. Aku ngotot sama Tuhan kok enggak. Enggak perlu. Itu membuat kamu terikat. Mengukurnya berkatnya sama dia. Begitu dia jatuh, apa kamu mengukur sama dia juga? Loh dia jatuh, kapan aku jatuh? Enggak mungkin. Betul enggak? Kalau kita mengikat dengan orang itu, orang yang berdosa, ketika diberkati, suatu hari dia jatuh. Apakah saudara mau ikut juga jatuh? Jadi kita tidak boleh terikat dengan apa yang kita lihat di mata kita. Kita harus terikat dengan janji dan harapan daripada Tuhan. Setiap orang pasti akan Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Jangan pernah mengikatkan imanmu kepada sesuatu benda. Termasuk kepada pendeta. Maaf saya mesti ngomong, walaupun ini gereja di mana kita. Saya selalu ngajar, kalau saya di gereja lain, jangan mengikat imanmu pada pendeta. Aduh ini pendeta ini ngacau. Saya di gereja saya nggak masalah, maksudnya di mana kita. Supaya saudara lagi dibekali sebagai murid. Amin. Sebagai murid saudara mesti tangguh menghadapinya. Tidak boleh mengandalkan setiap orang punya masalah. Karena saya bukan Tuhan, bukan Yesus. Saudara, saya terbatas, punya pergumulan juga. Saya tidak mahadir. Saudara, kalau Tuhan kasih tahu, saya baru tahu. Kalau nggak dikasih tahu, saya tidak tahu. Jangan dipaksa. Hanya Tuhan, walaupun saya tidak dikasih tahu, Tuhan tahu pergumulanmu. Nggak perlu ada orang berkata, Ibu, Bapak bertanam. Wih, luar biasa. Nggak perlu ngomong begitu. Saudara, dia tahu pergumulan kita. Walaupun orang tidak ngomong. Kehadiran dia itu nyata dalam hidup kita. Walaupun saudara susah sekalipun. Dia tidak menampakkan diri, tapi dia tahu persoalanmu. Makanya saudara, kalau kita lihat dulu firman Tuhan. Matius 28, ayat 18 sampai dengan 20. Apa yang Tuhan ngomong? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberi segala kuasa di bumi dan di surga. Ya, yang orang ragu-ragu ini loh. Orang yang ragu-ragu ini loh, saudara. Dia berkata, segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepada Tuhan. Jadi saudara jangan bicara cuma bumi. Surga pun sudah diberikan. Dan juga bumi. Jangan cuma mikir di bumi. Di bumi kita foto, tapi di surga juga ada. Amin. Tapi kita selalu mikirnya di bumi. Seakan-akan kalau sudah mati selesai. Yang penting aku kaya dulu, aku diberkati rumah mewah, bisa jalan-jalan, bisa nikmati, mati selesai. Itu kan orang dunia. Kita diberkati di bumi, tapi tetap memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena kita juga punya masa depan di luar bumi ini. Kuasa itu diberikan, di bumi ini ada, di surga ada. Buktinya Pak, saudara kalau kita mau sungguh sama Tuhan, saudara, engkau punya kuasa di dalam mulutmu. Gitu. Kalau kita bisa menjaga lidah kita. Makanya kemarin saya sedang bicara sama grup gembala dan pengkhotbah semua. Ada 3 L yang Tuhan kasih kepada istri saya. Secara langsung saudara. 3 L. Apa itu? Latih. Mesti melatih iman, melatih karakter, melatih diri kita.
Gereja itu bukan mengajar cuma saja, tapi melatih orang. Melatih karakter kita. Terus lidah, jaga omongan. Penting ini. Di mana hatimu, saudara, di situ akan muncul keluar. Tapi kalau hatimu penuh dengan damai kuasa Tuhan, walaupun kamu bilang, waduh, ini kok banyak pergumulan begini. Loh terus Pak, ya ini masalahnya begini. Terus bagaimana? Ya nggak usah minta bantuan orang. Loh Bapak tadi ngomong kok punya masalah banyak kok minta. Iya, saya cuma cerita aja bahwa kita punya pergumulan masalahnya begini. Tapi kita tetap berjalan. Kenapa? Karena ada Tuhan menyertai kita. Amin. Itu kita bicara, kalau kita nggak bicara pergumulannya, oh aman saudara. Tapi kita bicara ada pergumulan. Tapi kita tetap percaya. Itu nggak main-main saudara, kuasa. Suatu hari teman saya datang kepada saya. Padahal saya bukan pengusaha. Dia pengusaha mulai muda, nggak punya duit, saya bantu terus saudara. Bantu sampai kaya ya terlalu kaya akhirnya ya kebablas lah. Nggak tahu kemana, terbang nggak tahu kemana. Tapi waktu susah dia, waktu sandal jepit, buka toko, gak punya duit. Saudara, gak toko, gak punya duit. Sudah saya jadi dari bukan Kristen, saya Kristen kan. Waduh, dia bilang, tolong aku ini. Ya sudah, tak kenalin bang aja, saya tidak ikut campur loh. Itu urusan kamu sama bang. Cuma saya akan ngomong orang ini mau kerja keras. Gitu loh. Nah kamu pertimbangkan bagaimana lah. Tapi ingat juga kerja kerasnya. Bahwa orang ini mau sungguh-sungguh. Gitu loh. Kalau melihat hartanya, kamu ukur aja dengan hartanya. Ya, itu kurang lebihnya, saudara. Satu saat ketika dapat kredit, saya bilang hati-hati loh, itu bukan uangmu loh, itu kamu mesti kembalikan, bukan untuk foya-foya. Satu hari, betul saudara, dia pakai over, sampai overdraft. Ya kalau yang pengusaha di sini 90% tahu overdraft itu apa. Yang nggak tahu ya mungkin saya saja. Overdraft itu kalau utang 300 juta, itu dia pakainya 330. 30 juta harus dibayar dalam 2 hari. Overdraft. Dia datang. Aku tolong pinjam uang. Kita ini sudah kasih, tidak ada pinjaman. Gitu loh. Saya mengandalkan Tuhan. Aku ini mati. Ini overdraft. Overdraft. Baru ngerti kamu, saya sudah lama sudah ngerti kok. Makanya jadi pendeta. Saudara. Yang overdraft ini, ya sudah saya bilang gitu, sabar apa? Biasa anak muda saudara, ini gak bisa. Terus kenapa ini overdraft gak main-main, tolong ngono ke saya. Sudah, saya bilang ini, di bank mana kamu? Di bank situ, ayo pergi bank. Manajernya betul saya kenal, iya, overdraft ya, iya. Harusnya berapa? Besok terakhir, oh iya. Terus saya mau tanya rekening saya di mana? Ini, rekening saya berapa? Overdraft juga Pak. Sama-sama overdraft loh. Betul kan? Sama-sama overdraft loh. Tapi saya tenang, saya tidak ada kerjaan. Gitu loh. Saya berdoa sama Tuhan, saya usaha apa ini. Saya nggak teriak-teriak kayak kamu. Dia lihat, wih lebih banyak overdraft. Dia merasa bebannya ringan. Kurang ajar nggak saudara? Tendang aja. Padahal urusannya besar. Bagi dia kemarin. Begitu dia overdraft saya gede. Ringan. Banyak orang itu mengaitkan hidupnya kepada orang lain. Kalau orang lain diberkati, waduh aku kok miskin Tuhan. Kok susah, mengeluh terus. Tapi ketika saudara punya masalah berat, waduh susah Tuhan. Dengar ketemu orang, aku lebih susah, anakku gini. Aduh enteng saya, betul gak saudara? Jangan selalu menambatkan imanmu kepada seseorang. Tapi tambatkan imanmu kepada kehadiran Tuhan. Amin. Ini yang penting saudara. Saya tidak pernah mengeluh di dalam hal itu. Bukan karena saya hebat. Karena saya yakin kehadiran Tuhan membuat saya tenang dan damai. Bukan berarti tenang. Ya tepuk tangan dulu gak apa-apa saudara. Bukan berarti tenang dan damai tidur nyenyak gitu. Tetap gak bisa tidur. Siapa ngomong saudara. Tetap mikir. Tenang damai. Maksudnya gak minta tolong, gak panik. Tapi gak bisa tidur. Apa? Bagaimana way out-nya Tuhan? Apa yang bisa terjadi? Tetap. Tapi ada orang terlalu tenang dan tidur. Ini yang repot. Over bukan overdraft, over iman. Ini over iman saudara. Terus gak posing, tinggal tidur, orang lain dia posing. Ini yang ngawur. Ini banyak juga di antara suami istri terjadi begitu. Mungkin suaminya sudah, saudara overdraft mungkin saudara.
Istrinya itu over iman. Wah, itu yang ngeri saudara. Jadi janganlah, kita harus cocokkan dengan apa yang ada. Kita lihat terus ayatnya dulu, yaitu apa segala kuasa itu. Ayat terus 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia menyertai kita walaupun dia naik ke surga. Waktu itu dia ngomong sambil naik. Aku menyertai kamu. Saudara, itu harus simpan. Bukan secara fisik, dia sudah bangkit. Naik ke surga, fisik tidak ada. Tapi berkata, aku menyertai kamu. Iman kita yang harus kuat sehingga kita merasa kehadiran Allah ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau iman kita lemah, saudara, kehadiran masalah setan itu akan muncul. Benar saudara, jangan main-main. Makanya Tuhan katakan apa? Ajarkanlah, perintah muridkanlah, ajarkanlah. Loh kenapa? Mereka akan punya kuasa, kamu ajari, jadikan murid. Kalau gak jadi murid kuasa, gak akan. Loh tapi dia punya mujizat Pak, punya kuasa. Dia minta aku beri. Tetapi karena dia tidak pernah belajar karakternya, tidak pernah belajar kehidupannya, karunia itu akan menghancurkan dia. Walaupun dari aku. Ada perdebatan yang besar. Saudara perlu bisa jawab. Kalau satu hari ketemu orang. Kita Pentakosta karismatik. Sekarang ini lagi heboh. Antara Protesan Katolik dan karismatik. Lagi heboh, serang-serangan saudara. Buat apa kita menyerang? Benar gak saudara? Akhirnya orang karismatik. Kenapa mereka ngomong kita? Bahasa roh itu ada, bukan sesat. Mujizat itu ada, bukan sesat. Katakan kepada dia. Gitu. Wah, saya pikir pendeta ini kok ngotot begitu. Saya bilang, kalau itu orang yang ngerti dan murid bersama dengan kita. Saya katakan, mereka itu menganggap sesat bukan karena mereka yang salah. Karena kamu mengobarkan mujizatmu, kuasamu. Tapi tidak ada karakter yang baik. Sehingga mereka menyaksikan. Bukan menyaksikan, menyangsikan ragu-ragu. Apakah ini datang dari Tuhan? Orang yang bisa menyembuhkan, bisa mujizat, bisa bernubuat, bisa pasar roh. Tapi karakternya begitu. Sehingga orang ngomong ini dari mana? Betul nggak saudara? Karena setan pun juga bisa punya kuasa. Makanya kuasa dari bumi ada di surga. Berarti kuasa yang di bumi saudara kita lakukan apa? Tetap kuasa di surga harus menyertai. Kalau kuasa di bumi ada, kuasa di surga tidak ada. Berarti itu datang dari setan. Karena Yesus pernah ditawarin oleh setan. Sembahlah aku maka aku berikan semua yang ada di dunia. Bukan di surga. Saudara. Oleh sebab itu hati-hati dengan pengajaran sekarang. Ya semua bagus. Saya pasti ngomong sama dia maaf ya. Gitu loh. Sorry, kita harus koreksi. Saya Pentakosta, saya dulu seminar. Mungkin tahun depan saya akan seminar lagi seluruh Indonesia per kabupaten, saudara. Itu mungkin ada ya berapa ratus kabupaten. Saya akan datang 2 hari KKR seminar pendeta, manggil berapa ratus saudara. Saya akan ngasih kembali lagi. Saya akan kembalikan, katakan. Kalau kamu punya karunia, jangan itu diutamakan di orang lain. Seakan-akan karismatik lebih hebat. Tidak, mereka akan ngomong kita bisa sesat. Kenapa? Tingkah lakumu dan hidup kita ini yang tidak mencerminkan dari surga. Kalau tingkah laku kita, hidupnya kita kuat dari surga. Walaupun kamu ngomong nubuatan, mau ngomong Tuhan akan datang. Tapi kalau lihat dari pengajaran dari hidupmu, dia akan percaya. Saya ini karismatik, saudara. Pentakosta. Tapi kalau saudara lihat buku saya, penuh dengan apa yang Tuhan akan ngomong akan datang. Itu lebih ngeri daripada orang ngomong biasa. Tapi tidak satupun orang Protesan Katolik protes kepada saya. Padahal kalau baca lagi, wah apa pendeta ngomong apa, ketemu Yesus, ngomong Roh Kudus. Tapi dia melihat kita punya komitmen. Hidup kita datengin orang, melayani di desa. Dia bilang ini dari Tuhan. Amin. Tapi kalau kita bilang, aku punya karunia, hidupnya mewah, nggak salah karena dia punya duit. Sombong, ya itu yang berbahaya. Betul saudara. Makanya orang akan melihat di karismatik ini dianggap sesat.
Dan kita tidak bisa ngelawan. Kenapa? Yang penting itu dasarnya. Kalau dasarnya karakter kita bagus, pasti orang tidak akan ngomong sesat. Tapi kalau karakter kita nggak bagus, karunia kita hebat, Tuhan katakan, enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Di surga dia tidak punya kuasa, hanya di bumi. Mungkin dari setan, saya tidak tahu. Ini penting saudara, kita akan pemuritan. Gereja ini pemuritan. Kalau kita cuma hadir hanya untuk pengikut, kita bisa bikin rame, sewa rame-rame. Ya kok kemarin sampai hampir 3.000 orang, bisa. Tapi setelah itu pulang. Cuma mereka nyaksikan, tapi kita hantam firman. Yang datang mungkin cuma 10, 20, yang sudah terhilang itu. Tapi yang sudah tertanam di gereja, mungkin sulit. Tapi kita cari orang-orang yang memang ragu-ragu, yang ingin mencari kebenaran. Disitulah. Jangan kita angkat 3.000 Pak, berarti besok kita keluar banyak, bisa berarti dapat 500 jemaat. Itu memindahkan jemaat. Berarti sasaran kita bukan mendewasakan. Loh tapi kan Bapak butuh jemaat, jelas. Tetapi kita tidak paksakan seperti itu. Kita memuridkan. Carilah gereja yang memuridkan orang. Bukan yang cuma membuat orang cuma bergereja. Itu penting sekali dalam kehidupan kita. Kita lihat terus poin yang kedua, terbaik dari Tuhan. Apa itu Pak? Kok yang terbaik? Kita lihat tuh firman Tuhan tadi. Saudara langsung lompat. Ayatnya Lukas 10 ayat 39 sampai 40. Perempuan itu punya seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. 40 sampai 41 ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Tuhan dianggap gak peduli, saudara. Bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Ini orang yang gak ngerti firman. Yang sibuk tapi tidak pernah duduk diam, sehingga ngomong Tuhan gak peduli. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara baca ayat ini biasa. Tapi bisa kita uraikan bersama-sama. Pelan-pelan saja, karena ini penting. Tuhan datang punya tujuan enggak? Punya tujuan. Bawa murid-muridnya. Berarti kalau bawa muridnya, dia sedang mengajar muridnya dan sedang memuridkan orang ini. Tetapi Marta menganggap sebagai tamu biasa. Tamu yang dihidangi, kasih makanan enak. Kasih makanan enak, sop apa, semua yang bagus semua. Kalau tamu dikasih hidangan yang enak, dia senang. Tapi kalau orang punya tujuan, dikasih makanan, dia tidak akan mikir dulu. Tujuannya yang dicari. Marta menganggap Yesus hanya sebagai tamu. Tapi Maria menganggap Yesus punya tujuan yang baik. Sehingga dia tidak sibuk kasih makanan. Baik tamu, gak dikasih minum. Cuma, Tuhan, duduk sini, duduk. Terus dia duduk di bawah. Ada perintah apa Tuhan? Luar biasa. Tuhan tunggu dulu, saya kasih minum mau Coca-Cola, air apa, saudara? Ada perintah apa, hukum apa? Terus Tuhan ngomong firman. Marta komplain, gak peduli karena gak ngerti firman Allah. Sehingga dia mulai cari orang lain. Dia seakan-akan Tuhan tidak peduli kepada kita punya masalah besar. Ayo kita tabrak kiri kanan semuanya. Saudara, kita seperti Marta yang tahu ada Tuhan, kenal Tuhan. Tetapi tidak ada firman Allah. Saudara. Sehingga dia ngomong tidak peduli. Justru Maria mengerti, Tuhan peduli. Sampai dia datang, Tuhan perintahmu apa? Karena pasti dia ada sesuatu. Beda, saudara. Ini sama-sama yang percaya Tuhan. Ada dua kelompok yang berbeda. Makanya Tuhan katakan 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, itu ada di gereja juga. Ada Marta, ada Maria, itu ada di gereja juga. Maka Tuhan berkata begini saudara, Maria telah mengambil yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kamu mau ngasih aku Marta makanan yang enak, ngasih minuman yang enak, semua yang kamu enak kamu berikan kepadaku yang terbaik, itu bagus. Karena ingin memberikan aku yang terbaik. Manusia tidak akan pernah bisa memberikan Tuhan yang terbaik. Yang terbaik itu hanya datangnya dari Allah kepada manusia. Saudara, yang terbaik menurut kita, bukan menurut Tuhan. Saudara, itu yang paling penting. Tetapi Maria tahu. Saudara, Maria tahu.
Bahwa apa aku yang lakukan sama Tuhan tetap tidak ada harganya. Karena dia akan memberikan yang terbaik dalam hidupku. Makanya dia duduk diam, dengarkan perintahnya. Dia tahu Allah itu memberi yang terbaik. Saudara, tapi kerap kali kita ingin memberi yang terbaik. Nggak salah saudara. Kalau gereja sekarang orang ngomong, ayo beri yang terbaik, ayo kita ini. Nasi, kata Tuhan, anakku, kamu memberi apa saja, bukan yang terbaik. Karena yang terbaik datang dari aku. Kalau kamu ingin memberi yang terbaik bagiku, dengar dulu. Aku ingin memberi yang terbaik dulu padamu. Dan kau terima dengan hatimu yang terbuka. Itulah yang terbaik. Bisa tangkap enggak? Gini-gini nanti. Maksudnya apa ini? Tuhan datang dengan yang terbaik. Benar saudara? Kalau kita ingin memberi yang terbaik, bukan memberi sesuatu. Tetapi apa yang Tuhan berikan yang terbaik, itu kita buka hati kita. Menerima itu yang terbaik. Itu penting sekali saudara. Tapi kalau Tuhan datang ingin memberi yang terbaik kepada kita, saudara. Kita tidak buka hati kita. Terus kita mau ngasih dia cuma makanan minuman. Apakah ini lebih baik daripada yang Tuhan kasih? Kamu kasih makan minum hanya cuma sebentar aja lenyap. Aku jalan besok lapar lagi. Tapi firmanku akan membuat kamu kenyang. Sehingga engkau akan kuat sepanjang zaman dengan masalah. Bahkan bisa banyak mengubah orang. Hanya firman Allah. Makanya Tuhan memberikan kepada kita hari ini yang terbaik. Saudara butuh mujizat, butuh uang, saya juga tahu kita butuh. Makanya dalam beberapa waktu ini, saya itu tenang. Kenapa? Ini Korea. Ini kalau ada apa-apa kurang duit bahaya. Saya mulai nge-save, saudara. Bagaimana caranya? Saya mesti mikir, ini kalau mereka kurang, jangan sampai kita minta-minta jemaat. Jadi saya mulai mikir 3 bulan sebelumnya, saya mulai saving, mikir kemana ini, ngatur semua uangnya. Makanya ketika hari H bilang, kalau kurang kasih tahu saya. Ternyata tutup semua, saudara. Kenapa? Tuhan itu peduli. Kalau dia bergerak, kita harus bergerak. Kalau dia tidak bergerak, kita mati, jatuh ke dalam. Karena seperti tiang awan dan tiang api. Ketika tiang awan jalan, kita harus berjalan. Mau satu hari kita pasang kemah. Besok jalan lagi, kita akan ngomong, ini apa-apaan, baru pasang kemah 4 jam, baru mau tidur, besok pasang jalan lagi. Nggak ada masalah. Apa yang Tuhan mau kita lakukan semuanya. Itu saudara, kita ini ada tiang awan, tiang api, tapi berbentuk bukan tiang awan, tiang api. Tapi berbentuk kehadiran Tuhan dan Roh Kudus akan memimpin kita. Tapi kalau hawa nafsu kita, kalau duniawi kita, kalau ego kita yang memimpin, bukan Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita. Saudara. Oleh sebab itu perlu yang dikatakan kita mematikan daging kita. Kita mematikan maunya kita. Aku tidak mau repot, aku tidak mau berkorban, aku tidak mau apa. Kita tidak katakan Tuhan tidak mau korban kita. Tuhan engkau mau apa? Amin. Aku akan bergerak bersama dengan Tuhan. Itu tiang awan, tiang api. Ini gerakan luar biasa. Sampai orang mulai bingung saudara. Ini bagaimana anak muda Korea menambah lagi. Ngasih hotel lagi. Ngasih lagi PK. Ini gak main-main 10 orang. Gitu loh. Kemana ini? Kalau Tuhan bergerak. Biasa saudara kalau kita ngomong. Yang umum itu biasanya bilang, Pak berat tuh Pak. Anak muda gak berat, kamu berat. Bahkan kemudian setelah selesai, saya tanya umum bagaimana? Beres Pak. Bayangkan kamu tidak kerja saja, Tuhan beresin, yang kerja beres. Karena ada gerakan Allah di situ, saudara. Maka limpahnya kepada kita juga. Makanya gerakan anak muda, gerakan semua gereja itu harus bergerak. Tapi bukan emosi. Tetapi gerakan berdasarkan gerakan Tuhan. Ini Tuhan sedang bergerak, saudara. Tuhan memberikan yang terbaik, bergerak ini. 2 lagu kita di Korea kan. Desember dia launching lagu di Korea. Dia konser besar 2 malam. Kita diundang dan lagu kita itu dikoreakan dan dia akan launching di sana juga. Kita jadi bingung. Ini dari mana ke mana? Betul nggak saudara? Jakarta aja belum, kok bisa Korea? Orang-orang dari Jakarta pergi ke Korea berbondong-bondong. Ini Jakarta kita belum sampai. Ngotot begitu sudah sampai di Korea. Kalau Allah bergerak melewati dari kepikiran dan kemampuan kita.
Jadi jangan membatasi Allah dengan pikiran saudara. Jangan tambahkan imanmu kepada dunia, kepada orang lain, kepada yang lain. Tapi tetap kepada Tuhan Allahmu. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, bersyukur walaupun tetap kita berusaha. Tuhan tetap akan peduli pada kita. Itu apa, saudara, itu yang harus kita pikirkan bersama. Saya kasih satu contoh saja. Yang terbaik dari Tuhan. Satu contoh saja. Seorang saudara, ya, gadis punya beban berat. Mungkin dia keluarga miskin, orang tuanya sudah saudara almarhum, yatim piatu dia. Pendidikannya baru SMP, dia kerja keras, dia mungkin bantu nyuci sana, punya adik lagi, mesti dia kerja, dia tidak bisa sekolah, adiknya suruh sekolah. Dia kerja, saudara. Malam kerja, bayangin dia sudah kerja berat. Dia kerja, aku tidak mungkin menikah. Sudah hitam, kena matahari, kerja, SMP, betul gak saudara? Gak ada, tapi dia lupa. Tidak jauh ketika dia kerja, selalu melewati itu. Ada seorang pemuda yang melihat dia terus. Ini orang rajin, ini orang kerja, tidak pernah mengeluh. Jam 7 jalan, tepat semuanya. Dia perhatikan terus, tapi dia tidak tahu. Kemudian 7 tahun kemudian, surat itu datang kepada gadis ini. Namanya siapa saja tidak sebut namanya. Di sini banyak nama samaran pun bisa kena juga. Jadi A, gitu. Aku cinta padamu. Kapan cintanya? Tidak pernah ketemu. Aku sekarang sudah lulus. Aku sekarang sudah kerja. Tahun depan. Ya. Siap-siap, aku akan pulang ke kampung. Kamu akan jadi istriku. Surat gombal. Tidak ketemu, tidak pernah ketemu. Walaupun gombal, nggak dibuang. Itu gilanya perempuan ya begitu, Bapak Ibu. Sorry perempuan-perempuan. Ya memang begitulah. ini sampai nyentil perempuan, hati-hati telingamu itu. Benar nggak? Sudah tahu gombal, nggak dibuang. Ya itu makanya ini juga ada salah satu kebaikannya juga. Dia, cuma aja bang jangan deh. Dia kerja lagi pusing umur berapa aku ya. Tapi ada orang ini kok ini gombal itu. Mana mungkin lah. Tapi dia baca lagi. Wah coba gini. Enggak mungkin lah. Saudara kerja. Malam-malam pusing lagi dia. Gimana masa depan gini. Ada surat baca lagi. Gombal lah mungkin saudara. Gitu loh. Terus dia begitu saudara. Sampai 4 bulan dia baca. Kadang sampai di WC dia baca. Kerja dia pusing sedikit baca. Begitu dia kerja berat. Lihat orang sudah gandengan. Dia mulai pikir. Dia baca lagi. Gandengan saya kok belum. Baca lagi. Saudara. Ada orang punya rumah. Dia baca lagi. Orang pekerjaan dia punya baca lagi. Lama-lama dia tenang hidupnya. Walaupun dia tidak percaya ada ketenangan. Ketika dia lihat orang gandengan. Dia bilang kamu gandengan. Aku nggak lama lagi juga gandengan. Padahal itu gombal mestinya, betul nggak saudara? Asalnya dia nggak percaya, gitu loh. Tapi itu dibaca berulang-ulang, timbullah satu kekuatan keyakinan. Dan hari itu dia mulai 2 hari sudah menyepi di rumah dan semuanya. Dia tunggu, walaupun dia tahu mungkin ini gombal, tapi siapa tahu? Karena sudah dibaca ulang-ulang, jadi ada juga pengharapan, betul saudara? Dan pengharapan itu terjadi. Ketika dia tunggu saudara. Betul, ada mobil datang. Mobil siapa ini? Mobil keluar kota. Turun pemuda siapa ya? Kok datang gitu? Dan disebut, halo, siapa kamu? Aku ini jaraknya di situ. Aku selain kamu, papaku kenal. Waktu kamu kecil aku kenal, cuma kamu sibuk, aku cuma lihat kamu. Bertahun-tahun aku lihat kamu. Gitu loh, kamu tidak lihat aku. Aku cinta sama kamu. Kaget dia saudara. Tapi di situ akhirnya dia menikah. Hari ini surat cinta Tuhan juga pada kita. Ada harapan. Mungkin maaf saya ngomong. Iya harapan. Yang penting kenyataan. Betul kan? Suruh tunggu kapan. Baca lagi. Harapan pasti ada. Yakin. Doa besok. Ya belum tentu lah. Tapi Tuhan kasih belum tentu. Baca terus ulang-ulang.
Kalau manusia saja tidak ingkar janjinya, apalagi Tuhan. Walaupun kita tidak percaya, baca terus. Sampai kamu punya iman dan pengharapanmu muncul. Makanya firman tidak bisa cuma dibaca, aku yakin. Tapi itu harus diulang-ulang. Sampai kuat. Dan kau menyiapkan dirimu. Dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Tapi menanti waktu itu untuk membangun imanmu. Karena pengharapan yang Tuhan berikan kepada kamu di luar jangkauan manusia. Sehingga kau membutuhkan iman yang kuat karena kamu tidak bisa mengambilnya. Karena itu bukan yang kamu lihat, yang bukan kamu pikirkan. Sebab itu hanya iman yang kuat, baca berulang-ulang. Bukan manusia yang janji, yang ingkar, yang saudara bisa datang besok. Tapi itu firman Allah, itu gak main-main. Makanya yang terakhir kita lihat dulu. Tubuh rohani. 1 Korintus 15 ayat 40. Ini Tuhan sedang membangun tubuh rohani kita. Selama bertahun-tahun perempuan ini membangun tubuh rohaninya. Dari orang yang ngomong gombal, terbaca gombal terus akhirnya dia baca. Walaupun dia mungkin tidak percaya. Tapi timbul harapan. Walaupun mungkin dia ngomong gak tentu, tapi siapa tahu. Walaupun dia tidak kenal. Tubuh rohaninya muncul. Bukan tubuh jasmaninya. Saudara, oleh sebab itu Tuhan sedang membangun tubuh rohanimu hari tempat ini. Untuk menangkap harapan itu. Bukan yang dijanjikan manusia. Yang bukan pendeta yang ngomong. Saudara nanti usaha kiri kanan. Itu boleh. Tetapi ada sesuatu yang memang Tuhan siapkan. Yang di luar kemampuan pikiran kita. Sebab itu perlu membaca firman berulang-ulang. Supaya tubuh rohanimu muncul. Karena kita dibatasi oleh tubuh jasmani, pikiran yang terbatas. Kekhawatiran, ketakutan, ragu-ragu. Sehingga kita mulai mengandalkan orang lain. Kita mulai hidupnya mulai berkeluh kesah. Kita tidak pernah punya kekuatan, semangat dan pengharapan. Sebab itu kita lihat dulu 1 Korintus 15 ayat 40. Apa kata firman Allah ini? Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Duniawi engkau bisa dapat uang, engkau bisa kerja, engkau bisa utang, engkau bisa apa. Tapi ada risiko. Tetapi tubuh surgawi. Engkau hanya cuma membangun iman. Surat cinta alam. Amin. Sehingga beban hidupmu. Yang bertahun-tahun. Engkau lihat orang itu. Aku kok gak mungkin ada. Gak mungkin aku bisa. Tetapi tubuh rohanimu sedang dibangun oleh Tuhan. Melalui firman Allah ini. Gak ada firman Allah baca. Mantap. Besok mantap. Jadi. Dia akan bangun pelan-pelan imanmu. Karena iman itu saudara bukan spekulasi. Iman itu bukan mendadak. Iman itu butuh pertumbuhan. Daud sebelum menjadi raja, dia diizinkan untuk mengembalakan domba. Yang tidak bersuara melawan dia. Karena Tuhan ingin kalau kamu di domba lulus, satu hari kamu akan memerintah. Gak gampang. Maka dikatakan saudara, tubuh surgawi itu sedang dibangun Tuhan. Untuk apa? Supaya engkau menyiapkan kemah ini. Bukan untuk sampai di surga. Tetapi engkau menyiapkan yang terbaik yang akan Tuhan berikan di bumi ini. Bukan besok, bukan tahun depan. Tidak ada yang tahu. Tapi bukan setiap hari. Tapi akan mendadak muncul. Ketika imanmu sudah mantap. Saudara, pendeta tidak bisa menjanjikan semuanya. Segala bebanmu, hidupmu, saudara. Di dunia ini. Gak mungkin kamu bisa atasin dengan kekuatanmu. Teman-temanmu datang, aku punya utang banyak. Doain paling bantu sedikit. Tidak mungkin ambil alih. Mau datang kemana gak bisa. Kamu datang ke bank, aku lagi berat, lagi mau rugi, tambah tidak dikasih. Tapi apa yang dilakukan oleh Ayub? Ketika dia sudah rusak semua badannya. Hartanya hilang, anaknya mati. Teman-temannya datang, orang yang punya duit semua punya hikmat. Tapi Tuhan katakan, yuk doakan mereka. Aku susah Tuhan. Kamu sudah mengalami kesusahan. Tapi kamu tetap hidup dengan aku.
Berarti tubuh rohanimu sudah jadi. Aku tidak bicara tubuh jasmani. Secara jasmani dia lebih kaya, lebih hebat, lebih pintar, lebih sehat dari kamu. Tapi aku lihat tubuh rohanimu yang lebih hebat, bukan tubuh jasmanimu. Hanya tubuh rohani yang bisa mengalahkan tubuh jasmani. Sebab itu engkau harus mendoakan dia supaya aku memberkati. Kalau engkau tidak mendoakan, aku akan merusak dia. Luar biasa enggak, saudara? Tuhan sedang membangun itu kepada kita semuanya. Sebab itu saudara, jangan bicara aku susah. Perjalanan hidup kita, tubuh rohani kita, walaupun mungkin kita sampai susah sekalipun, mungkin saudara kita mungkin naik sepeda sekalipun, ketemu orang yang konglomerat, kalau Tuhan ngomong sama kita, kamu lulus, ngomong sama dia, aku sepedaan, ngomong, kalau dia tidak percaya dia akan jatuh, kalau kamu berdoa dia percaya, aku akan tolong dia, gak main-main. Kenapa? Tubuh rohani lebih mulia daripada tubuh jasmani. Hari ini Tuhan sedang membangun tubuh rohanimu, saudara. Kuatlah dalam persoalan, kuatlah dalam pergumulan. Jangan pernah mundur kata-kata orang. Apa yang Tuhan tugaskan, tambahi, lebih semangat. Karena tubuh rohanimu sedang menanjak. Ada saatnya Tuhan katakan, sudah genap. Engkau akan melihat kemuliaan Allah yang tidak pernah dilihat oleh kita. Tuhan sediakan. Mari kita panggil berdiri. Kita berdoa. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Engkau menyucikan kami semua di tempat ini. Tuhan, seperti Ayub yang punya beban yang berat, yang tidak mungkin ditanggung oleh tubuh jasmaninya, karena tubuhnya sudah rusak dengan beling yang digarukkan ke badannya. Uang sudah tidak ada, istri sudah meninggalkan, anak sudah mati, pekerjaan hilang. Dia sudah menahan begitu berat sekali. Tapi dia bisa bertahan. Karena ada tubuh rohani yang bisa menanggung beban. Tubuh jasmani tidak bisa menanggung beban hidup. Kata Tuhan, anak-anakku, beban hidup itu akan banyak terus. Jangan berkata bebanku lebih besar kok lebih. Tidak ada yang besar. Tetap beban itu ada. Hanya beban itu bisa diangkat, ditanggung oleh tubuh rohani, tubuh surgawi. Bukan tubuh jasmani. Sebab itu hari ini Tuhan katakan, anak-anakku, relakanlah kamu dibentuk untuk membangun tubuh rohanimu supaya kau bisa menanggung beban hidupmu sampai kemuliaan Allah dinyatakan, sampai tubuh surgawimu itu muncul, dan disitulah pengharapan tidak mengecewakan. Kami memberkati mereka semuanya, Tuhan, umatmu di tempat ini, supaya mereka tetap kuat di tengah-tengah kesulitan. Mereka bertumbuh di tengah-tengah kesulitan yang berat. Mereka tetap bertahan dan menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah penderitaan masalah. Karena kami tahu bukan tubuh jasmani yang menentukan. Karena semakin tua, tetapi tubuh rohani kami sedang dibangun. Itu yang akan menjadi berkat bagi banyak orang dan dalam keluarga, dalam diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umatmu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kau memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Kalau dia menutup, tidak ada satupun yang bisa membukanya. Berkat itu datang dari Tuhan itu pasti, ya dan pasti. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji. Kita menjadi sibuk, sombong, kikir, dan sebagainya. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat
Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.